Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita lanjutin part pembahasan dari Village Whetstone atau event Whetstone ya. Dan apa sajakah yang terjadi selama event ini, lebih jelasnya mari kita mulai. Oke, kali ini gua sebelum ngebahas banyak hal tentang event-event yang ada di dalam event Whetstone sendiri. Jadi dalam event Whetstone kan ada namanya si Monster dan Village Time. Nah, dari kedua event itu ada di dalam Whetstone. Dan sebelum kita bahas itu, kita lihat hal yang ingin gue tambahkan dari penjelasannya kemarin. Karena kemarin itu videonya ya satu, karena durasinya udah terlalu panjang jadi gua nggak sempet jelasin. Jadi ini adalah tambahannya adalah jadi kita bisa berteleport ke suatu lokasi seperti di tempat ini ya. Itu dipermudah dan sangat mudah. Dan di sini yang tips yang pengen gue tambahin adalah ketika kalian bertani di zona 2. Jadi kita posisinya sekarang kan ini zona satunya nih. Nah, di sini itu zona 2. Ketika kita bertani di zona 2 itu nggak ada istilahnya keamanan sama sekali. Jadi kemungkinan pasti kalian diserang. Bagaimana caranya biar kalian nggak diserang? Jawabannya ya simple. Kalian kirim aja satu. Nah, di sini tuh. Kalau kita lihat, nah itu cukup satu troops aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang di sini juga sama, cukup satu troops aja. Intinya kalau udah di zona 2, kalian kirim pasukan itu untuk bertani cukup satu. Kenapa begitu? Karena di event ini pertanian itu nggak bergantung dari jumlah. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, koin min itu terus memproduksi gold. Yang penting kalian udah ada di dalam penambangannya. Terus di sini squad harus berada di dalam koin min atau di dalam pertambangan. Jadi harus ada squad. Nah, kita nggak perlu tuh ngirim banyak-banyak, cukup satu kan yang penting ada gitu. Terus kecepatan pengumpulan itu tidak dipengaruhi oleh jumlah truk dan muatan. Jadi nggak mau jumlah truk kamu banyak atau muatannya gede gitu, itu bakalan mempercepat kalian untuk menghabiskan penambangan ini. Itu enggak berlaku. Jadi yang penting ada istilahnya troops yang ada di sana. Dan di sini semakin tinggi level dari koin min itu maka makin tinggi kapasitasnya, juga makin cepat dalam hal pengumpulannya. Dan bagaimana cara pengumpulannya ya sama aja kayak ini gitu. Jadi walaupun cuman isinya satu, tapi ya bisa kan gitu full kayak gini. Yang penting kita klaim dan masuklah ke koin kita. Seperti itu. Jadi semua penambangan kayak gini itu nggak perlu yang namanya kalian harus banyak, nggak. Ini juga sama. Cukup semuanya yang di sini itu satu pasukan saja. Kenapa harus satu pasukan? Karena ya tadi menghindari diserang. Kalau misalkan kita full pasukan itu otomatis jadi poin kill buat orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat apalagi kalau kita tinggalin tidur, ya jelas itu jadi makanan empuk untuk yang lain. Jadi kalau pengen bertani, saran gua kalau di zona 3 atau zona 2, intinya bukan zona 1 yang dimana zona 1 itu aman, kalian harus mempersiapkan yang tadi triknya, yaitu kirim satu
troops aja, nggak usah banyak-banyak. Itu cara yang pertama dalam menambang koin ya. Lalu selanjutnya ketika kita pengen di lokasi tengah kayak gini, nah ini kan bukan di daerah teritori kita, otomatis kita bakalan diserang. Makanya kita kalau misalkan lagi di tengah kayak gini, jangan lupa pasang gelembung kalian. Dan misal contoh gue sekarang pengen ke ini, dikarenakan gue pengen ngambil supply-nya. Nah di sini kita bisa relokasi, nah seperti ini ya. Tapi dari relokasi pertama ini kita pengen relokasi kedua, itu dikasih jeda. Jadi ada cooldownnya 1 jam menunggu sampai kalian bisa relokasi selanjutnya. Makanya penting banget pakai gelembung dulu gitu. Terus kita lanjut kumpulin yang namanya sumber daya. Jadi ini supply yang ingin kita ambil dan kita kumpulkan. Mari kita lengkapi saja semuanya. Oke. Jadi kita ambil supply yang kita butuhkan. Kita ambil semua. Dan biasakan kalau kalian pengen tahu jumlah berapa supply lagi yang kalian bisa ambil dalam hari ini, kan dijatah setiap hari itu kalian dijatah 10 kali supply ya. Maka kalian bisa cukup lihat ini aja di sini. Nah di sini kalian bisa lihat totalnya. Kalau gua tinggal 2 lagi gitu. Jadi kalau gua karena tinggal 2 lagi ya sudah kita ambil tuh. Jadi cukup lihat di sininya aja. Di sini kalau misalkan berkurang lagi kan tinggal 1. Setelah itu nanti habis ya, berarti kita udah nggak bisa ngangkut supply lagi. Dan seperti biasa ngangkut supply itu sangat lama. Makanya kita teleport ke sini tuh untuk mempersingkat waktu. Seandainya kita masih di zona 1, ngumpulin supply-nya bisa ngabisin berapa menit gitu kan. Sayang banget waktunya terbuang. Jadi kita pakai cara kayak gini aja. Toh kita nggak ngabisin yang namanya relokasi gitu. Relokasinya juga udah disediakan sama sistem. Jadi itu sangat ya, kita gunakan kesempatan dari sistem saja. Seperti itu. Nah, di sini misalkan kalian pengen ke level commander yang terakhir ya, yang ini puncak tertinggi level player kalian. Dari semuanya yang paling merepotkan itu adalah ini, buka loot atau kotak. Itu memang perlu kerjasama satu tim penuh. Apalagi buat kalian yang ada di zona 1, timnya terkurung di sana, minimal ya kerjasama lah satu tim, kumpulin yang namanya kotak loot. Karena sumber kotak loot itu berasal dari tadi ini. Nah dari kemungkinan ini kita ketika mengirim apakah mendapatkan kotak loot atau tidak dari situ. Terus yang kedua, sumber dari kotak loot kita itu ada di event, yaitu adalah event-event seperti mana ya. Nah contoh ini 4 menit lagi ya, village time. Nah itu kita dapat hadiahnya dari sini kalau untuk loot yang dalam jumlah banyak. Nah, ini tapi di sini kita minimal harus dapat 200 poin dan aturan mainnya juga ada penjelasannya tersendiri. Jadi sebentar lagi ada village time ini yang akan dimulai sebentar lagi. Jadi sambil nunggu ini sebenarnya gua menjelaskan dulu nih. Jadi sambil nunggu yang event itu kita jelaskan apa yang bisa kita sampaikan, koreksinya terlebih dahulu. Jadi di situ yang paling merepotkan itu adalah ngumpulin ini. Karena tadi ini nanggung sih kurang 1 lagi dan kita bakalan lanjut ke tier maksimalnya, yang dimana kita bisa memiliki 2 juta pasukan dan kita bisa membuka open tier 7. Itulah yang paling sulit untuk didapatkan kalau nggak pakai kerjasama tim. Sisanya ya gimana tekniknya kalian aja mengumpulkan
Terus kalau yang namanya kill ya sama, itu teknik yang penting ada aja yang mau diajak kill. Cuman kalau yang namanya tadi syarat ini angkut supply itu murni berdasarkan ya hadiah dan juga laki kalian. Oke, ini semua sudah, dan seperti yang kita lihat dari list hadiah di sini ya, kita dapat poin untuk tim kita atau squad kita itu poinnya berdasarkan ini. Dari supply 1 sampai 5 poinnya sekian, bisa dijelas. Terus juga dari event medan spesial kayak tadi, kalau misalkan peringkat tim kita di level rank 1 sampai maksimal 16 ini ada jelas. Yang penting syaratnya udah terpenuhi, yaitu 200 poin. Ini hadiah yang kalian dapat poinnya. Dan jarang banget ada yang dapat 200 poin banyak gitu. Jadi kita pasti kalau misalkan dapat poin 200 itu udah pasti tuh masuk antara rank 5 atau lebih tinggi, karena biasanya di monopoli sama kandidat kuatnya atau yang pasti menang sih gitu. Terus kalau dari poin bangunan bisa dilihat dari sini. Jadi buat kalian yang ada di zona 1 ya minimal ngumpulin 3000 poin aja udah cukup. Jadi nggak perlu berambisi untuk mendapatkan hal-hal yang lain, nggak. Yang penting dapat itu aja. Itu. Terus di sini buff itu ingat yang berlaku itu cuman buff yang ada di hero nya doang. Sisanya selain itu ya enggak. Buff bangunan masih masuk lah, buff reset oke. Tapi buff di luar kayak gitu kayak roll, item nambahin extension, item nambahin buff dan sebagainya itu gak aktif kok. Karena kenapa? Ya karena di sini kita lihat buff itu kalau di sini kita cuman kelihatan ini doang. Berarti ya buff yang ada biasanya itu nggak aktif semua di event Weston ini tuh nggak aktif. Seperti itu ya. Sekarang kita sudah masuk ke event, jadi kita pergi saja. Bentar lagi. Tunggu masukin. Biasa kita pilih dulu hero nya mana ya, komposisinya apa, dan yang bisa join ke event ini cukup 1 squad aja. Terus ya biasakan kita gunakan level yang paling tinggi, dan gue saranin gunakan ini ya, kapal kecepatan tinggi Swift Longshift daripada Raid. Oke, kita sudah pilih semua dan kita masuk. Dan jarak supply, jadi tugas kita adalah menyerang pasukan dan jarak supply-nya. Mari kita lihat. Oke. Jadi kita menjarah supply-nya dari battle merchant ini ya, seperti yang sebelumnya. Di sini ada Martian. Jadi kita lawannya itu si Elektra. Tapi seingat gua Elektra itu belum. What a perfect finale. Ya. Di sini dia nyerang gua tapi damage tambahannya beda ya. Ini 364 ini. Berarti emang ketika masuk ke poin yang di sini di lagi time, buff swift atau karir yang bagus itu adalah ini ya, kecepatan untuk mengangkut kita dikurangi gitu. Maksudnya ada tambahan 30% untuk menyangkut supply, karena ngangkut supply itu lama banget, lelet gitu. Dan di sini itu butuh waktu sampai ke lokasinya. Ini ada tim gue yang aktif, jadi mari kita sudut ya. Cover.
dia lagi nggak baca. Tapi ya sudah, itu gunanya kapal kecepatan tinggi ya. Kapal kecepatan tinggi itu setidaknya kita bisa menghemat waktu. Dan kalau sekarang nggak apa-apa, kan yang penting udah dikirim, terus kita serang aja, toh dia juga nggak kuat-kuat banget. Jadi tugas utama itu kalian ngirim ke lingkaran ini kalau di Pillage Time. Habis itu ya terserah, mau serang juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan kalian kalah nih ya, itu kalian bakalan disummon di sini lagi dengan waktu durasinya sekitar 10 detik nunggu gitu. Kayak gitu. Jadi santai aja. Dan seperti gue bilang sebelumnya ya, kalau misalkan hero itu atau apapun itu tergantung ya dari kalian. Mana ya? Oke, di sini ada Scar. Oke, kita kejar. Dia T7 ya. Nah, terserah lah. Mau T7, T apa kayak. Soalnya di sini kan karena satu orang itu cuman bisa bawa satu tim. Karena cuman bisa bawa satu tim, otomatis kalian bawa satu tim, bawa satu squad, otomatis ya kalian harus saling kerjasama gitu. Udah didapetin kayak gini, nanti kerjasama bawa, terus kita cover, dalam artian ya kita jaga. Kalau dia sih sekarang nggak peduli sih mau dia squad apapun waktu itu ya, selama nggak ada yang jagain ya sudah tamat. Terus di sini sebenarnya ada kapal lain, tapi kita ambil dulu yang ini biar nggak ada gangguan. Jadi karena banyak yang masih tidur sepertinya. What a perfect finale. Ayo. Ya, kapal-kapal kita saling ngambil. Yang satu tim itu biasanya ya sudah. Ini ada yang gratis, bos. Kayaknya dia nggak lihat ya, ada yang gratis. Ketahuan sama teman satu tim, bukan satu tim sih, satu kingdom. India itu sama-sama dari 255. Kalau ini padahal ada yang ini, tapi pengen ya gimana ya, di sini Scar. Oh, si Scarnya udah bangun, dia udah nggak ini lagi. Jadi ini ada pot tujuan, titik pelarian dari si kapal ini. Utamanya kapal-kapal kayak gini ketika perjalanan ini itu harus dijegat sampai biar dia nggak nyampe sini gitu. Jadi kita itu kayak ya bangsa Viking, kayak bangsa pirate gitu ya. Apa istilahnya, kita kayak bangsa ya Viking yang dalam artian bajak laut gitu. Di sini ribut dua-duanya. Tapi gua nggak bisa cover karena gue lagi ngirim. Jadi biarkan aja lah berdua itu gimana ributnya. Nanti baru ketika dia bawa gua begal nih, gue begal lagi. Jadi sekarang topik utamanya ya kita kumpulin aja dulu sampai ke
lokasi. What a perfect finale. Blazing through. What a perfect finale. Sweet fire. What a perfect finale. Feel the burn. What a perfect finale. Blazing through.
Serene fire. Perfect finale. What a perfect finale. Serene fire. Serene fire. Blazing through. Feel the burn. Perfect finale.
Laissez-toi. Open for belly. Sorry. Oke, itu aja sekedar nasihat gua untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan coletehan gua sampai detik ini. Dan jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara di subscribe. Dan kalau misalkan pengen konten yang lebih cepat, bisa bantu donasi. Link ada di bio. Dan salam Viking dan bye.